Lu mau bunuh gue, ah? Iya. Rasain deh. Aku nggak bermaksud buat nyakitin kamu, Mas. Gue nggak akan maafin lo sebelum lu mati di tangan gue, tau nggak? Selama ini aku diem ya. Tapi kali ini aku nggak bakalan diem. Ah! Kurang ajar, Len! Len! Sini. Ah! Berhenti lo! Ngapain lo mukulin cewek? Ah? Ada apa nih, Mbak? Kok si Mas ini bisa mukulin Mbak sih? Lu gak usah ikut campur dengan masalah orang ya? Ini rumah tangga gue! Dia selingkuh! Enggak, Pak. Dia bukan suami saya. Saya juga bukan istri dia. Kami cuma pacaran, Pak. Dia mukulin saya karena dia mau bunuh saya. Oh, jadi lo bohongin kita? Beraniin ngayalah sama perempuan. Ah, sini lo! Ya Allah. Kenapa sih Angga berbuat sekejam itu sama kamu? Ibu gak akan ngebiarin Angga menyakiti kamu lagi. Sadar atau tidak kau lakukan itu, kau lukai cinta setiaku. Astaga, berarti benar dong Ibu. Anak Ibu itu disakiti oleh calon suaminya. Iya, Mbak. Lalu apa yang Ibu lakukan? Apa yang Ibu lakukan setelah mendapati bukti kekerasan yang dilakukan oleh calon menantu Ibu sendiri? Akhirnya saya memutuskan perjodohan Angga dan Lina. Karena saya tidak mau anak saya babak belur lagi, Mbak. Begitu, Bu. Iya. Lalu bagaimana dengan calon menantu, dengan calon besan Ibu? Apakah mereka mau menerima Ibu membatalkan perjodohan itu? Mereka sama sekali tidak menerima, Mbak. Apalagi calon besan saya, malah besar sama saya, Mbak. Saya minta Mbak sama anak Mbak datang ke sini. Karena saya sudah memutuskan. Perjodohan Lina sama Angga dibatalkan. Emang ada masalah apa? Kenapa perjodohan kedua anak kita dibatalkan? Ini loh, anak saya sampai memar kayak gini. Karena ulah siapa? Karena ulah anak Mbak. Baru pacaran aja udah bikin terluka. Gimana kalau udah nikah? Saya nggak terima ya kalau perjodohan kedua anak kita dibatalkan. Saya udah bilang sama semua orang kalau Angga sama Lina itu mau menikah. Kata ibu saya benar. Kalau saya gagal nikah sama Lina, saya akan malu, Bu. Lin, tolong ya, jangan batalin perjodohan kita. Oh ya, Lin, aku mau minta maaf ya sama kamu. Selama ini aku udah keterlaluan sama kamu. Tapi aku gak ada bermaksud untuk nyakitin kamu. Aku mohon sama kamu, maafin aku. Aku janji kok, aku gak bakal kasar lagi sama kamu. Jadi tolong, jangan batalin pernikahan kita ya. Enggak. Perjodohan ini tetap harus dibatalkan. Kamu juga dulu kan pernah janji sama saya. Kalau kamu akan jaga Lina. Tapi mana buktinya? Kamu ingkar janji sama diri kamu sendiri. Saya memang udah pernah berjanji sama Lina, Bu. Dan saya udah mengingkari, Bu. Tapi saya berani bersumpah mati, Bu. Saya nggak akan kasar lagi sama Lina. Aku mohon ya, Bu. Jangan batalin pernikahan ini aku sama Lina. Ya, Lin. Aku minta maaf ya. Maaf ya, Mas. Aku nggak bisa. Aku nggak mau terima permohonan kamu. Dan aku nggak mau balik lagi sama kamu. Selama ini, aku udah berusaha sabar banget sama kamu. Aku diem aja waktu kamu maki-maki aku di depan umum. Aku
Aku nggak protes waktu kamu ingkar janji kamu. Dan aku juga nggak ngelawan waktu kamu nyakitin aku, Mas. Tapi aku nggak terima waktu kamu hina-hina ayah aku, almarhum ayah aku. Kesabaran aku udah habis, Mas. Perjodohan ini selesai sampai di sini. Silakan kamu keluar dari rumah ini karena aku nggak mau lagi ngelihat kamu. Oke, kalau memang kalian bersikeras untuk membatalkan perjodohan ini, saya setuju. Kalau bukan karena suami kamu yang punya hutang budi sama keluarga saya nggak sudi punya besan miskin kayak kamu. Mbak, tenang ya Mbak. Saya pasti akan membayar semua hutang budi almarhum suami saya. Dan Mbak nggak perlu dekat sama keluarga kita yang miskin. Ayo Mbak, kita pulang. Enggak, Mah. Enggak. Aku mau ngobrol dulu sebentar sama Lina. Enggak. Ayo, masih banyak di luaran sana yang lebih cantik dari Lina. Ngapain sih kita ngejatuhin harga diri kita di sini? Ayo cepetan. Lina, maafin Ibu ya. Semua ini gara-gara Ibu. Seharusnya Ibu tidak memaksakan kamu untuk melakukan perjodohan ini. Untuk membayar hutang budi almarhum ayah kamu, Nak. Kau lukai cinta setia. Ibu jangan ngomong kayak gitu. Semua hinaan dan siksaan yang aku dapat itu bukan salah Ibu. Semua salah aku, Bu. Tapi tetap aja Ibu salah, Lin. Seharusnya Ibu sadar kalau enggak itu bukan laki-laki yang baik buat kamu. Tapi Ibu nggak tega melihat kamu nangis gara-gara dia. Aku nangis bukan gara-gara Mas Angga kok, Bu. Justru aku lega, Bu. Karena aku udah terlepas dari hubungan toksik itu. Sekarang, aku bisa bahagia berdua lagi sama ini. Ya, Nak. Kita bahagia berdua ya. Suara apaan tuh? Siapa sih? Seperti ada yang lempar sesuatu. Astagfirullahalazim. Bau telur busuk. Ketika saya keluar rumah, Mbak, saya sudah melihat kaca jendela saya penuh dengan pecahan tomat dan telur busuk. Saya sama anak saya sampai mual-mual. Astaga, Ibu. Dan saya menemukan sebuah kotak, Mbak. Sebuah kotak? Iya. Apa isinya, Ibu? Itu kotak apaan? Ibu juga nggak tahu. Aku buka, Ibu. Awas hati-hati, Lin. Ternyata isinya nasi sama belatung, Mbak. Astagfirullah, nasi sama belatung. Iya, Mbak. Kok sampai segitu terornya, Ibu? Saya juga tidak tahu, Mbak. Tapi apakah pada saat itu
Ibu yakin atau ibu tahu siapa pelaku teror itu? Saya yakin kalau yang melakukan ini Angga dan mamahnya. Karena saya telah memutuskan perjodohan Angga dan Lina, Mbak. Iya, Bu. Dugaan ibu sangat masuk akal. Lalu, Bu, apa yang terjadi setelah teror itu? Bukan hanya rumah aja, tetapi Lina diteror dan terus diganggu, Mbak. Perasaan aku kok kayak nggak enak ya. Kayak ada yang ngikutin. Pak, agak ngebut ya. Saya takut kesiangan. Ya, Pak. Orang itu maunya apa sih? Kenapa dari tadi dia mepet terus ke ojek? Pak, minggir Pak. Sakit nggak, Lin? Enggak kok Bu, cuma perih aja sedikit. Kamu nggak tahu siapa pengendara motor itu? Enggak tahu Bu. Orangnya pakai baju hitam-hitam. Mukanya juga ketutup. Jadi aku nggak ngeliat. Ibu curiga. Jangan-jangan ini Angga. Jangan-jangan dia yang mau nabrak kamu. Ibu mau kemana? Ibu mau ke rumahnya Angga. Ibu nggak akan ngebiarin dia nabrak kamu. Jangan Bu, aku takut kalau Ibu kesana akan terjadi sesuatu sama Ibu. Aku khawatir Bu. Kamu nggak usah khawatir. Nggak akan terjadi apa-apa sama ibu. Ibu ingin menghentikan semua teror ini. Jangan Bu, kita nggak punya bukti kalau selama ini kita diteror tuh ulah mereka. Aku khawatir kalau Ibu kesana, mereka yang ada malah memfitnah Ibu karena kita nggak punya bukti yang jelas. Ibu paham maksud kamu. Walaupun kita nggak punya bukti yang jelas, tapi Ibu yakin ini semua ulahnya Angga. Iya Bu, tapi Lina mohon Ibu sabar dulu ya. Kita kumpulin dulu bukti-buktinya, baru kita kesana. Aku khawatir kalau nanti malah jadi Ibu dituntut gara-gara kita nggak punya bukti yang jelas. Ibu nggak takut dituntut. Ibu malah lebih takut kalau kamu sampai kenapa-napa. Aku bisa jaga diri aku baik-baik kok Bu. Jadi aku mohon ya Bu, Ibu jangan ke rumah Mas Angga dulu ya. Ya udah. Tapi Ibu minta dalam beberapa hari ini kamu lebih baik nggak usah kerja. Iya Bu. Nanti aku biar minta cuti ke HRD ya. Sekali lagi maafin Ibu ya. Kamu jadi celaka karena Ibu. Udah Ibu nggak usah minta maaf. Ini semua bukan salah Ibu kok. Aku malah seneng karena Ibu udah obatin luka aku. Karena saya tidak mau terjadi sesuatu sama anak saya, Mbak. Saya memutuskan untuk pergi ke Bandung, tinggal bersama ibu saya. Iya, Bu. Lalu bagaimana kondisi ibu dan anak ibu setelah mengungsi ke Bandung, Bu? Apakah bisa kembali tenang seperti semula? Sayangnya enggak, Mbak. Awalnya juga saya berpikiran sama seperti Mbak. Hidup saya dan anak saya bakal tenang. Loh, memangnya apa yang terjadi, Bu? Ada kejadian apa setelah ibu dan anak ibu pindah ke Bandung? Ternyata saya masih diteror dan anak saya masih diganggu, Mbak. Kamu kenapa sih? Ibu perhatiin tuh kamu senyum terus. Kamu seneng ya tinggal di Bandung? Iya Bu. Aku tuh kangen deh sama suasana Bandung. Udah lama juga kan kita nggak kesini. Akhirnya sekarang kita bisa tinggal di sini.
Ya, tapi kita tinggal di sini itu untuk sementara aja. Sampai kamu sama ibu benar-benar aman. Dan kamu juga benar-benar aman dari ancaman yang bisa membahayakan kamu. Iya Bu, Lina ngerti. Dari Angga. Langsung matiin. Ini nelfon lagi. Angga, denger ya. Kamu harus lupakan Lina. Lina itu udah bukan pacar kamu lagi. Dan satu lagi, kamu jangan pernah ancam anak saya. Atau saya laporkan kamu ke kantor polisi. Nina, handphone kamu lebih baik dimatiin aja. Supaya Angga nggak bisa telepon kamu lagi. Dan mulai besok, kamu harus ganti nomor. Iya Bu. Yaudah, ayo kita cepat ke rumah nenek. Ya.